Di dalam istana, istri Serunting duduk termenung. Serunting datang menghampirinya. Mengapa engkau tampak murung akhir-akhir ini? Aku rindu dengan adikku dan kampung halamanku. Bersabarlah, bagaimana kalau kita pergi besok ke sana? Benarkah? Terima kasih. Keesokan harinya, Serunting dan istri pergi ke rumah adik istri Serunting. Bagaimana kabarmu, Dik? Syukur, saya sehat, Kak. Ini lahan orang tua kalian. Iya benar, Kak, ini adalah lahan orang tua kami dan ini milik kami. Iya benar, yang kanan milikku, yang kiri milik Arya. Sore harinya, setelah Serunting dan istrinya pulang, turunlah hujan yang deras yang membasahi lahan tersebut. Keesokan paginya, Arya Tebing terkejut melihat batang pembatas lahan mereka ditumbuhi dengan jamur. Batas sebelah kiri ditumbuhi dengan jamur emas, namun lahan sebelah kanan ditumbuhi dengan jamur biasa. Arya Tebing sangat senang melihat kejadian tersebut. Selama beberapa hari, Arya Tebing selalu menjual jamur emasnya dan menjadikannya berbeda sekarang. Dulunya ia tinggal di rumah yang gubuk, namun sekarang rumahnya yang ia tinggali sudah lebih layak. Pagi hari, Serunting tidak sengaja berkunjung ke rumah Arya Tebing, namun ia melihat Arya Tebing sekarang sangat berbeda. Akhirnya, Serunting mengikuti Arya Tebing secara diam-diam. Wah, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Kenapa jamur emas ini ada di wilayahmu? Kamu ubah ya letaknya. Saya tidak mengubah letaknya, Kakak. Jamur ini tumbuh sendiri, Kakak. Apa-apaan? Seharusnya jamur emas ini tumbuh di wilayahku. Begini saja, kita berkelahi saja. Siapa yang menang berhak mendapatkan jamur emas ini. Baiklah, aku terima tantanganmu, Kakak. Arya Tebing menemui kakaknya, istri Serunting. Ada apa engkau datang menemuiku secara diam-diam, Arya Tebing? Arya Tebing pun menceritakan semua kejadiannya. Jadi apa yang harus aku bantu? Beritahu aku kelemahan Kakanda, maka dari cara itu aku bisa mengalahkannya. Maafkan aku, Arya Tebing, tapi aku tidak bisa mengkhianati suamiku. Kalau aku kalah, Kakanda Serunting akan membunuhku. Kalau aku menang, aku berjanji tidak akan membunuh Kakanda Serunting. Baiklah, karena engkau sudah berjanji tidak akan membunuhnya, maka aku akan memberitahukannya. Terletak pada rumput ilalang yang selalu bergoyang, meskipun tidak tertiup angin, jika kamu menombak rumput ilalang tersebut, maka kekuatannya akan hilang. Di lapangan terbuka, Serunting dan Arya Tebing saling berhadapan. Ketika sudah sangat terdesak, Arya Tebing segera melompat dan menembak rumput ilalang di dekatnya. Seketika tubuh Serunting jatuh ke tanah dan kesakitan. Bagaimana kamu tahu kelemahan? Pastikan kamu yang memberitahu. Cepatlah pergi, Kakanda Serunting. Aku sudah berjanji tidak akan membunuhmu. Serunting duduk berdoa di puncak gunung. Ya Tuhan, ampunilah aku. Kembalikanlah kesaktianku agar aku bisa memperbaiki kesalahan. Karena ketekunanmu, segala ucapanmu akan menjadi kenyataan. Gunakanlah dengan bijak. Terima kasih Tuhan. Aku akan menjaga anugerah ini sebaik-baiknya. Serunting berjalan di antara warga yang sedang menanam padi. Selamat datang, Tuan. Lihatlah ini sawah kami, bentar lagi panen. Sawah? Ini bukan sawah, ini hanya hamparan batu. Sekejap kemudian sawah berubah menjadi batu. Astaga, padi kami berubah menjadi batu. Dia pasti sakti, jangan ada yang melawan. Hari ini kita panggil dia si Pahit atau tidak? Aku si Pahit Lidah. Semua harus tunduk padaku. Wow. Jadi ini tanah yang dikuasai si Pahit Lidah. Aku ingin melihat apakah benar dia sungguh hebat. Di tengah lapangan luas, si Pahit Lidah dan si Empat Mata berhadapan. Kenapa kau? Dengar kamu paling sakti di sini. Mari kita buktikan. Kau berani-berani menantang aku.
Kau ini siapa? Saya empat mata dari negeri India. Berani-beraninya kamu. Ayo sini. Mereka berkelahi hebat berhari-hari, api petir dan angin ribut muncul. Akhirnya seorang tetua datang. Lah, kesaktian bukan untuk menghancurkan. Kalau kalian sakti, makanlah buah aren ini. Hah, buah sekecil ini tidak akan dapat membunuhku. Baiklah, akan kumakan. Apa yang terjadi ini? Ia memakan buah aren, tiba-tiba tubuhnya gemetar dan jatuh. Haha, kesaktianmu hanya omong kosong. Akulah yang paling sakti di sini. Tapi aneh, kenapa ia bisa mati gara-gara buah ini? Ia memakan buah itu, seketika tubuhnya menggigil lalu mati juga. Lihatlah kesombongan mereka membuat kematian. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita.